Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judika Saliha Damarani, NIM T2019-4007 dari kelas PGMI D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat guna memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran. Dalam RPP sendiri, yang pertama-tama itu adalah identitas RPP. Identitas RPP itu berisikan tentang satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran muatan terpadu, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Di sini saya menggunakan kelas 4, semester 1, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua, muatan terpadunya itu ada matematika, PPKN, dan SPDB. Lalu selanjutnya, kita membahas tentang kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan di sini untuk KI1 itu memuat tentang sikap spiritual. Untuk KI2 itu adalah sikap sosial, dan untuk KI3 ini adalah sikap pengetahuan, dan KI4 adalah sikap keterampilan. Dan dapat dilihat di sini saya menggunakan kompetensi inti untuk jenjang kelas 4 SD. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator perencanaan kompetensi. Kompetensi dasar sendiri adalah KI yang diturunkan. KD ini untuk setiap mapel kelas. Jadi kalau KI tadi itu adalah untuk satu kelasnya atau satu jenjang kelas, untuk kompetensi dasar ini itu sudah diturunkan. Itu menjadi setiap mapel yang ada di kelas tersebut. Ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mapel tertentu. Di sini karena muatan terpadu saya itu adalah matematika, PPKN, dan SPDB, jadi KD ini harus berisikan 3 mata pelajaran tersebut. Saya mengambil KD dan KI tadi itu dari buku guru kelas 4 tema 5 kurikulum 2013. Dapat dilihat di sini untuk matematika 3.10 itu adalah menjelaskan hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit. Lalu untuk 4.10 sendiri itu ada mengidentifikasikan hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit menggunakan model konkret. Dan seterusnya, begitu pula dengan PPKN dan SPDB. Lalu kita masuk ke indikator. Indikator merupakan pencapaian dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator itu sendiri digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, sekolah, lingkungan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Kata kerja operasional itu sendiri itu dapat kita lihat di tabel KKO. Jadi kita harus mengetahui kata kerja operasional atau KKO apa yang cocok untuk indikator kita. Di sini seperti ini di 3.10.1, mohon maaf, saya menggunakan KKO yaitu menganalisis hubungan antar garis. Lalu 3.10.2 saya juga menggunakan menganalisis sifat-sifat garis dan seterusnya. Lalu kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk menentukannya dapat dilihat dari indikator pembelajaran. Jadi setelah kita menentukan indikator pembelajaran tadi, kita baru dapat menentukan tujuan pembelajaran. Yang artinya indikator yang sudah kita buat tadi itu diperluas lagi dan dijelaskan supaya dapat menjadi tujuan. Untuk membuat tujuan pembelajaran ini sendiri, kita dapat menggunakan rumus ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Formatnya menggunakan C dulu yang di depan, jadi CA, BD. C itu adalah condition, jadi setelah menganalisis ini itu adalah conditionnya, siswa ini itu adalah audiensnya, lalu mampu menunjukkan contoh garis dengan benar ini adalah behavior, dan dengan benar ini adalah degree-nya. Seperti itu. Lalu kemudian materi pembelajaran.
Materi pembelajaran itu merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku pendamping. Jadi setelah kita menganalisis bahan-bahan tadi, baru dapat kita tentukan materi pembelajaran apa untuk pembelajaran kali ini, seperti itu. Di sini materi pembelajaran saya itu ada hubungan antar garis, simbol dan makna Pancasila sila keempat, dan lagu Maju Tak Gentar. Lalu kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini itu ada pendekatan dan metode. Pendekatan itu adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dan di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah kaidah yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data. Jadi bisa mengumpulkan data dengan menggunakan metode apapun. Di sini untuk metodenya itu ada pengamatan, penguasaan, dan diskusi. Lalu kemudian media pembelajaran. Untuk media pembelajaran ini itu adalah kita itu menentukan media apa yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran kali ini. Saya menggunakan media berupa buku guru dan buku siswa, kemudian ada video berisi teks bacaan, kemudian ada gambar cerita, ada gambar garis, dan lagu Maju Tak Gentar. Lalu kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar ini itu kita dapat materi tersebut dari mana. Dan di sini sumber belajar saya itu ada buku guru kelas 4, tema 5, Pahlawanku, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, revisi 2017. Lalu yang kedua itu ada buku siswa kelas 4, tema 5, Pahlawanku, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017 Jakarta, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, revisi 2017. Lalu kemudian kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Jika kita menggunakan pendekatan saintifik, maka kita harus menggunakan 5M dalam langkah-langkah pembelajaran, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Namun susunannya tidak ada ketentuan dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Di sini dalam pendahuluan itu adalah kegiatan-kegiatan yang mendahului proses pembelajaran, kegiatan orientasi. Biasanya itu berisikan tentang apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Di sini untuk pendahuluan pembelajaran tatap muka, itu saya menggunakan guru memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Lalu, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran siswa, serta memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk dengan kegiatan pembelajaran, dan seterusnya. Lalu, untuk kegiatan inti sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, harus memuat 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Di sini untuk mengamati, siswa melihat teks bacaan Raja Punawarman Panji Segala Panji, lalu siswa diberi pertanyaan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman kepada rakyatnya, dan seterusnya. Lalu untuk menanya, siswa menanyakan kepada guru tentang teks bacaan Raja Punawarman Panji Segala Panji, dan seterusnya. Lalu untuk mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, di sini ada siswa menyimak video yang di dalamnya berisi simbol keempat Pancasila. Jadi siswanya diberikan video dan disuruh menyimak. Lalu untuk mengasosiasi atau mengolah bahan, siswa membuat suatu bangun menggunakan garis yang telah dipelajari. Jadi diberikan garis, lalu kemudian disuruh membuat bangun datar atau bangun ruang, seperti itu. Lalu untuk mengomunikasikan, siswa dan guru menentukan kesulitan apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Lalu untuk penutup, itu berisikan tentang umpan balik atau tindak lanjut dan informasi kegiatan selanjutnya. Jadi biasanya guru itu menyuruh siswanya itu kita sama-sama membuat refleksi pembelajaran pada hari ini, atau bisa juga guru menyuruh siswa untuk membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini, seperti itu.
Lalu di sini saya juga membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Langkah-langkah pembelajaran ini sama saja seperti yang tatap muka, hanya saja bedanya di sini menggunakan media elektronik. Seperti di sini saya menggunakan WhatsApp Group, juga Zoom Meeting. Untuk kegiatan pendahuluannya itu sama, seperti guru menyapa dan memotivasi peserta didik melalui WhatsApp Group, guru mengabsen peserta didik melalui partisipan yang hadir di WhatsApp Group, dan seterusnya. Lalu untuk kegiatan inti pun juga sama seperti yang dalam tatap muka, hanya saja bedanya di sini guru menggunakan media elektronik. Sama saja berisikan 5M tadi, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, seperti itu. Hanya saja bedanya di sini saya menggunakan WhatsApp Group ya. Seperti ini, seperti contohnya mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Di sini saya menyuruh peserta didik menyanyi melalui voice note yang dikirimkan ke WhatsApp Group. Ini adalah salah satu contoh kegiatan inti untuk dalam kegiatan dalam jaringan. Lalu untuk penutupnya itu sama saja, bedanya juga sama menggunakan media elektronik. Untuk refleksinya sendiri juga bisa diketikkan di WhatsApp Group dan seterusnya. Lalu untuk penilaian. Untuk penilaian ini, saya menggunakan untuk penilaian sikap, saya menggunakan penilaian biasa. Untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes berupa soal esai dan pilihan ganda, dan penilaian keterampilan itu berupa praktik. Itu untuk tatap muka. Kalau untuk daring sendiri, bedanya di penilaian pengetahuan, yaitu menggunakan media Google Form. Lalu di sini juga saya sertakan lampiran penilaiannya. Jadi, ini adalah format yang akan saya nilai untuk sikap pada tatap muka, ya, pada pembelajaran tatap muka. Seperti yang pertama itu berdoa sebelum pembelajaran, mengucapkan salam saat masuk ke dalam kelas, mengenakan seragam dengan rapi, seperti itu. Dan untuk siswa yang menerapkannya dengan baik sekali, itu akan saya beri skor 4, dan untuk siswa yang masih memerlukan bimbingan, itu saya memberikan nilai 1. Dengan skor maksimalnya itu adalah 4. Lalu untuk penilaian pengetahuan yang tatap muka, itu saya menggunakan tes pilihan ganda dan esai tentang garis dan Pancasila sila keempat. Lalu untuk penilaian keterampilan, di sini sudah saya sertakan formatnya apa saja yang akan saya nilai, keterampilan apa saja yang akan saya nilai untuk penilaian pada tatap muka. Jadi seperti kriterianya itu kemampuan menunjukkan hubungan antar garis, dan siswa menunjukkan hubungan antar garis. Itu jika siswa mampu melakukan hal tersebut, itu saya akan kasih nilai 4. Lalu untuk siswa yang hanya mampu menunjukkan 2 jenis garis, itu saya beri nilai 3. Mohon maaf, ini saya kesalahan. Ini 3 ya, lalu ini 2, dan ini 1. Lalu untuk siswa yang hanya mampu menunjukkan 1 jenis garis, itu saya beri nilai 2, dan siswa yang belum mampu menunjukkan garis, itu saya beri nilai 1, seperti itu. Lalu ini untuk poinnya sendiri, masing-masing memiliki poin 25 di setiap bobot angka. Jika bobotnya 4, maka skornya adalah 4 kali 25. Jadi jika siswa tersebut benar atau baik sekali dalam menerapkan kriteria tersebut, saya beri nilai 4 dikalikan 25. Hasilnya adalah 100 dan seterusnya. Lalu untuk penilaian sikap yang dalam jaringan, itu sama saja, hanya saja bedanya saya menggunakan aplikasi seperti WhatsApp Group, Zoom Meeting, terus nanti juga VN, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama saja ya. Untuk penilaian pengetahuannya pun sama, hanya saja di sini saya menggunakan Google Forms sebagai media untuk menilai siswa. Seperti ini.
Seperti dalam penilaian keterampilan yang dalam jaringan, untuk kemampuan menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada, di sini siswa yang mampu menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada melalui VN. Jadi di sini saya menggunakan media voice note. Dan nilainya juga sama. Ini mohon maaf saya salah menuliskan nilainya. Dan di sini yang siswa mampu menyanyikan lagu sesuai tempo lagu melalui VN. Itu saya kasih nilai 3, dan siswa yang hanya mampu menyanyikan lagu melalui VN tanpa tempo dan tinggi rendah, itu saya berikan nilai skor 2. Lalu yang siswa yang belum mampu menyanyikan lagu, ini saya beri skor 1. Dan untuk pemberian poinnya sendiri, itu sama seperti tadi, 25 di setiap bobot angka. Seperti itu. Sekian tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.